Benteng Frederberg. Ayo ikuti keseruan kami. Halo guys, so welcome to this video. Nah, di sini kita akan memasuki diorama 1 dari Benteng Frederberg. Nah, diorama 1 Benteng Frederberg ini berisi tentang penandatanganan perjanjian Gianti di tahun 1755. Nah, isi diorama ini menggambarkan pembagian kerajaan Mataram menjadi 2 wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta yang dipimpin Sunan Pakubuwono III. Nah, perjanjian itu dimanfaatkan oleh Belanda atau VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Jawa. Setelah perjanjian, Belanda membangun benteng Frederberg di depan Keraton Yogyakarta untuk mengawasi aktivitas keraton. Nah, jadi di diorama 1 ini menunjukkan awal mula campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Jawa. Nah, diorama ini juga menunjukkan upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya melalui pengawasan terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Nah, di sini itu dokumentasi berisi dari diorama 1 itu. Dan sekarang kita akan memasuki diorama 2, Benteng Frederberg menampilkan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di masa pendudukan Jepang. Judul diorama 2, Kedatangan Tentara Jepang di Yogyakarta Maret 1942. Diorama ini menggambarkan saat Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda di Yogyakarta pada Maret 1942 setelah Belanda menyerahkan tanpa syarat kepada Jepang. Tentara Jepang masuk ke wilayah-wilayah Hindia Belanda, termasuk Yogyakarta. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat karena Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, kenyataannya Jepang kemudian menjalankan pemerintahan militer yang keras dan eksploitatif. Rakyat dipaksa kerja paksa atau bisa disebut romusha, bahan pangan dirampas, dan kebebasan rakyat sangat dibatasi. Diorama ini menampilkan momen peralihan kekuasaan serta perubahan suasana dari harapan menjadi penindasan. Kita akan menelusuri diorama 3. Nah, di diorama 3 ini kita akan belajar tentang perang Diponegoro, yaitu di tahun 1825 sampai 1830. Diorama ini menggambarkan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda yang dipicu oleh ketidakadilan, seperti pajak yang memberatkan rakyat dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah kolonial. Selain itu, diorama ini juga menjelaskan secara singkat bagaimana semangat perlawanan rakyat Jawa terhadap kolonialisme Belanda di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Oke guys, jadi ini adalah diorama terakhir yang ada di Benteng Frederberg. Diorama 4
menceritakan di mana tentang serangan umum 1 Maret 1949 yang terjadi di Yogyakarta. Diorama ini menggambarkan peristiwa bersejarah ketika pasukan Indonesia di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto yang kemudian menjadi presiden kedua Indonesia dalam melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda yang menduduki kota Yogyakarta. Serangan ini memiliki nilai strategis dan politis yang sangat penting karena berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan mampu melakukan perlawanan terhadap Belanda meskipun ibu kota Yogyakarta telah diduduki. Serangan yang berlangsung selama 6 jam ini menjadi bukti eksistensi Republik Indonesia di mata dunia dan memberikan pengaruh signifikan dalam proses diplomasi yang akhirnya membawa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan. Diorama 4 menampilkan adegan-adegan pertempuran, strategi militer, dan semangat juang pasukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.